Come with us for now. It's alright. You look so tired. Let us help you. Seorang bule cantik berlari panik di tengah keramaian bandara. Petugas memanggil namanya, jadwal penerbangan berubah, dan dalam hitungan detik gadis itu terseret masuk ke pesawat yang bukan tujuannya. Saat ia menginjakkan kaki di negara asing, sebuah foto tua jatuh dari kopernya, memperlihatkan seorang perempuan Indonesia yang memeluk bayi pirang. Siapa perempuan itu? Dan kenapa wajahnya mirip sekali dengannya? Namun sebelum cerita ini dimulai, saya sarankan untuk komentar asal daerah kalian saat menonton cerita ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel TJ Journey dapat berkembang dan bisa membuat cerita inspiratif lainnya. Semoga yang sudah like, komen, dan subscribe diberikan kesehatan dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Bandara internasional itu dipenuhi suara koper berderak, pengumuman yang bersahutan, dan langkah kaki yang tergesa. Di tengah keramaian itu berdiri seorang gadis berambut pirang dengan mata biru yang dalam. Namanya Nara. Usianya 23 tahun. Ini adalah hari yang ia tunggu sejak lama. Ia akan terbang ke Eropa bagian tengah untuk mengikuti pameran seni pertamanya. Sebuah pencapaian yang tidak pernah ia bayangkan akan datang secepat ini. Namun, sebelum berangkat, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Tadi pagi, tanpa sengaja ia menemukan selembar foto lama yang terselip di antara tumpukan baju dalam kopernya. Foto seorang perempuan Indonesia sedang menggendong bayi berambut pirang. Wajah perempuan dalam foto itu tampak sayu namun penuh kasih. Nara tidak mengenali siapa perempuan itu. Namun ia merasa seperti tengah memandang cermin masa lalu yang samar. Ketika ia menunjukkan foto itu pada ayahnya, Victor hanya menjawab singkat, bahwa itu hanyalah orang yang pernah bekerja untuk mereka. Setelah itu, Victor meminta Nara tidak memikirkan foto itu lagi. Nara mencoba mengabaikan rasa aneh itu. Ia menarik napas panjang dan melangkah menuju gate. Ia sudah mengecek semua jadwal dengan cermat. Namun sistem bandara hari itu tengah mengalami gangguan. Tanpa Nara sadari, boarding pass miliknya tercetak dengan nomor gate yang berbeda dari yang seharusnya. Ia tidak mengetahui bahwa gate tersebut adalah pintu menuju pesawat yang sama sekali bukan tujuannya. Sesaat sebelum melangkah masuk ke Garbarata, sebuah pesan singkat dari ayahnya muncul di layar ponselnya. Pesan itu berbunyi, "Jangan percaya siapapun. Jangan izinkan orang lain masuk ke hidupmu. Kamu hanya punya aku." Kata-kata itu membuat hati Nara sedikit berat. Ia selalu mencintai ayahnya. Namun ia tahu bahwa Victor memiliki sisi gelap yang sering ia tahan sendiri. Sebagian dari dirinya percaya, tetapi sebagian lain merasa bahwa ayahnya menyimpan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rasa protektif. Penerbangan itu berlangsung panjang dan melelahkan. Nara tertidur hampir sepanjang perjalanan. Ia baru terbangun ketika pramugari mengumumkan bahwa pesawat akan segera mendarat. Nara membuka jendela kecil di sampingnya. Ia tak melihat hamparan pegunungan bersalju seperti yang ia bayangkan. Ia justru melihat lautan luas dan garis pantai tropis. Ia mengerutkan kening, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ketika pesawat berhenti sepenuhnya, layar besar di terminal menampilkan tulisan yang membuat dadanya seketika turun. "Selamat datang di Indonesia." Nara terpaku. Ia memeriksa kembali boarding pass, tiket digital, dan segala informasi penerbangan. Semua tampak normal. Bahkan nomor kursinya pun benar. Entah bagaimana ia bisa berada ribuan kilometer dari tujuan seharusnya. Ia ingin marah, tetapi kebingungan menguasai dirinya terlalu kuat. Di luar terminal, udara lembab dan hangat menyambutnya. Nara berdiri memeluk koper, mengamati sekeliling dengan mata penuh kecemasan. Ia mencoba menghubungi ayahnya, namun tak ada sinyal. Kartu debitnya tiba-tiba diblokir karena dianggap transaksi mencurigakan dari luar negeri. Ponselnya tidak bisa memesan transportasi apapun. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar sendirian di tempat yang sama sekali tidak ia kenal. Di tepi jalan terminal, ia duduk di atas koper sambil menundukkan kepala. Air matanya hampir jatuh ketika hujan turun tiba-tiba. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Nara tetap diam, tidak tahu harus pergi kemana. Hujan membuat rambut dan bajunya basah. Koper miliknya bahkan sempat terbuka karena kaitnya patah. Di tengah kebingungan itu,
seorang perempuan berusia 40-an datang menghampiri dengan payung kecil berwarna biru. Perempuan itu tidak berkata apa-apa pada awalnya. Ia hanya menutupi kepala Nara agar tidak kehujanan. Kemudian ia tersenyum lembut dan berkata, "Kamu kehujanan. Yuk, jangan di situ. Nanti masuk angin." Itulah pertama kalinya Nara melihat Buraya, seorang guru taman kanak-kanak yang terkenal baik hati di kampungnya. Tidak lama kemudian, seorang pria berperawakan besar namun ramah ikut mendekat sambil membawa plastik besar untuk menutupi koper yang basah. Pria itu adalah Pak Fendi, suami Buraya. Nara awalnya menolak bantuan mereka. Ia masih teringat pesan ayahnya, jangan percaya siapapun. Namun melihat payung kecil yang terus melindunginya tanpa pamrih, melihat koper miliknya yang mereka selamatkan dari air, dan mendengar suara lembut Buraya yang sama sekali tidak menghakimi, hati Nara mulai luluh perlahan. Ketika hujan semakin deras, Buraya menepuk bahu Nara dengan sangat halus dan berkata, "Ikut kami dulu." "Tidak apa-apa. Kamu terlihat capek sekali. Biar kami bantu." Untuk pertama kalinya dalam hidup, Nara mengikuti kata hatinya, bukan kata ayahnya. Ia mengangguk pelan, lalu berjalan bersama mereka menuju mobil sederhana berwarna putih yang terparkir di pinggir jalan. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan membuka masa lalu yang selama ini terkunci rapat dalam hidupnya. Mobil tua warna putih itu melaju perlahan melewati jalanan kota yang padat. Nara duduk di kursi belakang, memeluk tas kecilnya erat-erat. Dari jendela, ia melihat gedung tinggi berganti menjadi deretan toko kecil, warung makan, dan rumah-rumah dengan lampu kuning hangat. Suasana malam di Indonesia terasa asing, tetapi ada sesuatu yang justru membuat hati Nara sedikit tenang. Buraya duduk di depan, sesekali menoleh sambil bertanya dengan bahasa Inggris sederhana. "Kamu lapar? Kamu mau makan sesuatu?" Nara hanya menggeleng. Suaranya hilang ditelan kecemasan dan rasa lelah. Pak Fendi menyetir sambil sesekali mengamati Nara lewat kaca spion. Raut wajahnya menunjukkan rasa iba, tanpa ingin mengusik. Setelah melewati beberapa gang sempit, mobil berhenti di depan sebuah rumah kayu kecil dengan halaman yang ditanami pot bunga berbagai bentuk. Di terasnya ada bangku panjang dari bambu dan lampu kuning kecil yang menggantung. Rumah itu tampak sangat sederhana, namun hangat seperti pelukan yang tak pernah diminta. Buraya membuka gerbang kecil sambil berkata dengan senyum tulus, "Ini rumah kami. Kamu aman di sini. Ayo masuk." Nara menatap rumah itu lama. Ia tidak menyangka bahwa dirinya, seorang gadis asing yang tidak mengenal siapapun, akan disambut sedemikian baik oleh dua orang yang baru ia temui beberapa jam lalu. Di ruang tamu, aroma kayu dan masakan sederhana memenuhi udara. Lantai keramiknya mengkilap meski sudah tua. Sebuah kipas angin berputar pelan di sudut ruangan. Nara duduk di tikar yang digelar Buraya. Koper miliknya yang basah ditaruh dekat pintu, sudah dibungkus plastik oleh Pak Fendi agar kain dalamnya tidak rusak. Buraya masuk ke dapur, lalu kembali membawa semangkuk sup ayam kampung yang masih mengepul. Kuahnya jernih dengan aroma bawang dan jahe. Nara awalnya menolak karena merasa sungkan, tetapi Buraya meletakkannya di depan Nara dan berkata pelan, "Makan sedikit ya. Biar hangat. Kamu jauh-jauh datang ke Indonesia. Jangan sampai sakit." Pada suapan pertama, Nara merasakan sesuatu yang tak ia rasakan sejak lama. Kehangatan. Ketulusan. Sup itu bukan makanan mahal, tetapi rasanya seolah menenangkan jiwa yang penuh keretakan. Ia makan perlahan, sementara Buraya dan Pak Fendi duduk di sampingnya dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Setelah makan, mereka berbicara sedikit demi sedikit. Buraya mengambil buku kecil dan mengajari Nara beberapa kata bahasa Indonesia. Nara mengulanginya dengan logat asing yang membuat Buraya tertawa lembut. Pak Fendi bercerita tentang pekerjaannya di bengkel, tentang anak-anak TK yang sering datang ke rumah, dan tentang kampung kecil yang menurutnya sangat membanggakan meski banyak yang menganggapnya biasa saja. Nara mendengarkan sambil memeluk lututnya. Ada perasaan aneh berputar di dalam dada. Rumah sederhana ini terasa lebih hidup daripada apartemen besar di negaranya. Ada warna. Ada suara tawa. Ada kejujuran yang tidak ia temukan dalam rumahnya sendiri. Saat larut malam, setelah Buraya menyediakan kamar kecil untuknya, Nara berjalan perlahan menyusuri ruang tamu. Di dinding, ia melihat beberapa bingkai foto. Foto keluarga Buraya dan Pak Fendi.
foto anak-anak kecil mengenakan seragam TK. Dan di pojok rak kayu, sebuah foto lama yang membuat langkah Nara berhenti. Itu foto yang sama dengan yang ia temukan di kopernya. Foto seorang perempuan Indonesia menggendong bayi pirang. Tapi di sini, foto itu sudah tua, warnanya agak pudar. Perempuan dalam foto itu tersenyum lembut. Namun matanya seperti menyimpan kisah panjang. Nara mendekat. Tangan kecilnya menyentuh tepi bingkai dengan hati-hati. Ia bertanya dalam batin, kenapa foto ini ada di sini? Siapa perempuan ini sebenarnya? Dan kenapa senyum dalam foto itu terasa familiar, seolah memanggil sesuatu yang hilang dari dirinya. Ia ingin bertanya, tetapi sudah terlalu malam. Bu Raya dan Pak Fendi sudah masuk kamar. Jadi Nara kembali ke kamar kecilnya, namun tidak bisa tidur meski lampu temaram telah dimatikan. Di luar jendela, angin malam membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Nara menatap langit-langit sambil menggenggam selendang tipis yang ditemukan di kopernya tadi pagi. Selendang yang tidak ia ingat pernah ia punya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Indonesia, Nara merasakan getaran yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa sedang berada di tempat yang seharusnya. Ia tidak tahu kenapa. Ia tidak tahu siapa yang menunggu jawaban. Namun satu hal pasti, kesalahan penerbangan itu bukan sekadar kesalahan. Takdir sedang bekerja perlahan. Dan esok hari, semuanya akan mulai terungkap. Pagi itu matahari memanjat perlahan di balik atap rumah-rumah kecil di gang sempit. Cahaya kuning hangat masuk melalui celah jendela kamar yang ditempati Nara. Udara lembab khas Indonesia memenuhi ruangan, namun ada rasa damai yang membuat Nara membuka mata dengan perlahan. Ia butuh beberapa detik untuk mengingat bahwa ia tidak berada di negaranya. Bahwa ia bukan sedang dalam perjalanan ke pameran seni. Bahwa ia nyasar ke Indonesia dan kini berada di rumah keluarga yang bahkan baru ia kenal semalam. Nara bangkit dari kasur tipis yang disiapkan Bu Raya. Saat melangkah keluar, ia melihat Bu Raya sedang duduk di ruang tamu sambil melipat baju. Pak Fendi tepat di depan rumah sedang menyiram tanaman dengan selang kecil. Pemandangan sederhana itu membuat Nara terpaku sesaat. Ada sesuatu yang hangat dalam rutinitas itu, sesuatu yang tidak pernah ia temukan di rumahnya sendiri. Bu Raya menoleh dan tersenyum begitu melihat Nara. "Selamat pagi. Tidurnya enak?" tanya Bu Raya dengan nada lembut. Nara mengangguk sambil menahan rambut pirangnya yang sedikit berantakan. "Enak sekali. Terima kasih," balasnya dalam bahasa Inggris. Dalam beberapa jam saja, ia mulai terbiasa dengan suara Bu Raya yang halus. Suara yang menenangkan hati. Di meja ruang makan, Pak Fendi sudah menyiapkan sarapan sederhana. Ada tempe goreng, telur rebus, nasi hangat, dan sambal tomat yang aromanya kuat. Bagi Nara, semua itu asing. Namun ia mencoba sedikit demi sedikit. Ketika gigitan pertama tempe menyentuh lidahnya, ia spontan menatap Bu Raya dan Pak Fendi dengan mata berbinar. Rasanya enak. Sangat enak. Ia bahkan tidak tahu apakah ia pernah makan sesuatu yang selezat itu sebelumnya. Suasana sarapan menjadi cair dengan canda ringan. Pak Fendi menceritakan bagaimana ia dulu pernah salah mengambil bus dan terdampar di desa lain sepanjang hari, membuat Bu Raya khawatir setengah mati. Cerita itu membuat Bu Raya memukul lengan suaminya pelan sambil tertawa. Nara ikut tertawa kecil, meski ia tidak mengerti seluruh ceritanya. Tawa itu membuat ruangan terasa hidup. Setelah sarapan, Bu Raya mengajak Nara berjalan-jalan ke pasar terdekat untuk membeli beberapa kebutuhan rumah. Pasar itu tidak terlalu besar, namun ramai. Ada penjual sayur, tukang buah, kios baju, dan penjual jajanan tradisional yang menggoreng kue di tempat. Udara penuh dengan campuran aroma daun pisang, minyak panas, dan wangi rempah. Nara melangkah perlahan, memandangi setiap sudut dengan mata yang kagum. Ia tidak pernah melihat pasar seperti ini di negaranya. Semuanya terasa dekat, ramai, dan penuh interaksi manusia. Banyak orang menyapa Bu Raya dengan ramah, dan setiap kali itu terjadi, Bu Raya akan memperkenalkan Nara sebagai tamu dari jauh. Senyum orang-orang yang melihatnya tidak membuat Nara risih. Justru, ia merasa diterima meski mereka tidak mengenalnya. Di tengah keramaian pasar, seorang penjual jamu tua tiba-tiba berhenti ketika melihat Nara. Wajah perempuan tua itu berubah lembut, dan tanpa sadar ia menutup mulutnya dengan tangan.
Ia mengamati Nara dari ujung rambut hingga ke langkah kakinya. Kemudian ia berbisik, seakan sedang berbicara pada dirinya sendiri. Astagfirullah. Mirip sekali. Mirip sekali dengan dia. Nara yang tidak mengerti mendekat dengan hati-hati. Buraya mengikuti dan bertanya pelan, "Mirip siapa, Mak?" Penjual jamu itu menatap Nara dalam-dalam. Tatapannya bukan tatapan penasaran. Bukan pula tatapan kagum. Tatapan itu seperti sedang memandang sesuatu yang ia yakini pernah hilang. "Kamu bukan anaknya Mira. Kamu bukan itu." Buraya langsung menoleh pada Nara, terkejut. Nama itu bukan nama umum. Ada sesuatu yang berbeda ketika nama itu diucapkan. Nara merasa lututnya melemah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Seakan nama itu memiliki kaitan yang tidak dapat ia jelaskan. Ia meraih lengan Buraya secara tidak sadar, mencari pegangan. Penjual jamu itu menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara lirih, "Ada perempuan dulu di kampung ini. Namanya Mira. Dia menikah dengan bule. Dia mengandung anaknya. Tapi waktu anaknya lahir, perempuan itu hilang. Dan anaknya dibawa pergi. Sampai sekarang tidak ada kabar." Suasana pasar tiba-tiba terasa lebih tenang bagi Nara, seperti suara-suara lain memudar perlahan. Buraya menyentuh bahu Nara. Nadanya lembut namun tegas. "Nara, kamu tidak apa-apa." Nara menggeleng, tetapi matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak mengerti. Ia tidak tahu apakah cerita itu kebetulan atau sesuatu yang lebih besar. Namun hati kecilnya berkata, cerita itu tidak asing. Foto perempuan Indonesia menggendong bayi pirang muncul lagi dalam pikirannya. Penjual jamu itu lalu bertanya, "Kamu dari mana? Kenapa mirip sekali? Kenapa matamu sama?" Nara hanya bisa menjawab dengan suara lirih, "Aku tidak tahu." Melihat situasi itu, Buraya buru-buru mengajak Nara pulang. Ia tidak ingin Nara shock lebih jauh. Di sepanjang perjalanan, Nara tidak banyak berbicara. Ia hanya memandangi jalanan dengan pikiran kacau. Banyak tanya yang muncul bersamaan, namun tidak satu pun bisa ia susun menjadi kata. Begitu tiba di rumah, Buraya dan Pak Fendi mempersilakan Nara duduk. Wajah mereka serius namun penuh empati. Mereka tidak memaksa Nara bercerita. Mereka hanya duduk menemani, membiarkan gadis itu bernapas perlahan hingga emosinya stabil kembali. Beberapa menit kemudian, Nara mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi ayahnya, Victor. Setelah beberapa kali nada sambung, panggilan itu terangkat. Suara ayahnya terdengar tergesa-gesa. "Kamu di mana? Kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi?" Nara menelan ludah. Ia berkata dengan suara pelan, "Aku bertemu seseorang yang menyebut nama Mira." Telepon langsung sunyi. Tidak ada suara ayahnya. Tidak ada helaan napas. Tidak ada reaksi. Hanya keheningan yang membuat bulu kuduk Nara berdiri. Nara mencoba memanggil, "Dad, kamu dengar aku?" Lalu telepon terputus begitu saja. Nara memandang layar ponsel yang kini mati tanpa nada. Air matanya jatuh perlahan. Rasa takut dan penasaran menyelimuti hatinya, berpadu menjadi satu. Pak Fendi duduk di sampingnya dan berkata pelan, "Kadang orang yang kita sayangi menyembunyikan sesuatu karena takut kehilangan kita. Tapi kebenaran tidak akan hilang hanya karena disembunyikan." Buraya meraih tangan Nara, mengusapnya dengan lembut. "Kamu tidak sendirian di sini. Kami ada untukmu. Kita cari tahu pelan-pelan. Jangan takut." Saat malam tiba, Nara berdiri di teras memandangi langit Indonesia yang menghadirkan bintang lebih banyak daripada malam-malam yang ia lihat di negaranya. Ada rasa asing, rasa hangat, dan rasa takut yang bercampur menjadi satu. Hatinya bimbang, tetapi firasatnya semakin kuat. Tempat yang seharusnya bukan tujuannya ini, rupanya sedang membawanya kembali pada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang ingin ditemukan. Dan Nara belum tahu bahwa satu nama yang tadi disebut di pasar hanyalah awal dari pintu besar yang akan membuka masa lalunya sepenuhnya. Malam itu, setelah angin mulai mereda dan suara hujan kecil terdengar memukul genting rumah, Nara masih duduk di teras dengan selimut tipis di bahunya. Ia memandangi jalan kecil yang gelap namun tenang, seolah sedang mencari jawaban dari setiap bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Di hatinya, ada ketakutan yang tumbuh bersama rasa penasaran. Ia baru 1 hari di Indonesia,
Tetapi semuanya terasa seperti teka-teki yang sudah lama menunggu untuk dibuka. Bu Raya datang membawa secangkir teh hangat. Aroma jahe dan gula merah memenuhi udara. Ia duduk di samping Nara tanpa bicara apa-apa. Mereka hanya duduk berdampingan, seperti dua sahabat yang tak perlu banyak kata untuk saling mengerti. Setelah beberapa menit, Bu Raya berkata pelan, "Kamu tahu, Nara, kadang kita harus mendatangi masa lalu untuk bisa melihat masa depan dengan jelas." Nara menoleh dengan mata merah. "Bagaimana kalau masa lalu itu menyakitkan? Bagaimana kalau aku tidak siap mengetahuinya?" Bu Raya tersenyum lembut, "Tidak ada orang yang siap, Nak. Tapi hidup tidak menunggu kita merasa siap. Hidup berjalan, dan kita ikut bergerak, meski takut." Perkataan itu menenangkan hati Nara lebih dalam daripada yang ia sadari. Ia mengangguk pelan, lalu memejamkan mata, membiarkan malam mengisi rongga hatinya yang selama ini penuh kebingungan. Pagi berikutnya, suasana rumah terasa berbeda. Ada ketegangan halus yang tidak dikatakan oleh siapapun. Bu Raya tampak diam lebih dari biasanya. Pak Fendi sering melirik Nara seperti ingin mengatakan sesuatu namun menahan diri. Nara menyadari itu. Ia merasa semua orang sedang menunggu langkah berikutnya, tetapi tidak ingin memaksanya untuk mengambilnya. Setelah sarapan, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Pak Fendi yang sedang memperbaiki rak tua langsung berdiri dan membuka pintu. Di sana berdiri seorang perempuan tua berkulit kecoklatan dengan mata yang tajam namun penuh welas asih. Nara mengenalinya. Itu penjual jamu yang mereka temui di pasar kemarin. Perempuan itu membawa tas anyaman di tangannya. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Begitu bertemu dengan Nara, ia hanya berdiri diam beberapa detik. Matanya menatap wajah Nara tanpa berkedip, seolah sedang menimbang sesuatu yang sangat besar. Akhirnya ia berkata dengan suara serak, "Maafkan saya kalau kemarin membuat kamu takut. Tapi semalam saya tidak bisa tidur. Saya yakin pernah melihat wajah kamu, bertahun-tahun lalu. Bukan kamu, tapi seseorang yang mirip sekali." Nara menelan ludah. Kata-kata perempuan itu bagai pisau halus yang masuk tanpa suara, tapi terasa dalam. Perempuan itu lalu membuka tas anyamannya dan mengeluarkan sebuah benda kecil yang dibungkus kain putih. Dengan tangan bergetar, ia menyerahkannya pada Nara. "Ini punya ibunya Mira. Dia menitipkannya ke saya sebelum dia pergi. Waktu itu, dia bilang, suatu hari anaknya pasti datang." Jantung Nara hampir berhenti berdetak. Tangannya gemetar saat membuka kain putih itu. Di dalamnya, ada sebuah bros kecil berbentuk bunga melati dari kayu. Ukirannya halus, warna catnya sudah sedikit pudar. Tetapi di bagian belakang bros itu, terukir tulisan kecil yang membuat tubuh Nara melemah. "Untuk Nara, dari ibu." Nara menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia terisak tanpa suara. Dunia seolah berhenti bergerak. Bu Raya buru-buru memeluknya dari belakang, mengusap bahunya yang bergetar. Sementara penjual jamu itu berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ia melanjutkan dengan suara lirih. "Dulu, sebelum dia pergi, Mira bilang semoga anaknya suatu hari kembali ke tempat ia dilahirkan. Saya tidak tahu kamu benar anaknya atau bukan. Tapi benda itu milik bayi yang ia bawa, bayi berambut pirang." Beberapa detik kemudian, Bu Raya menatap suaminya. Ada keheningan panjang yang terasa berat. Akhirnya Pak Fendi berkata pelan, "Nara, kalau kamu mau, kita bisa pergi ke rumah lama itu. Rumah tempat Mira dulu tinggal sebelum menghilang." Nara mengusap air matanya. Pikirannya kacau, tetapi hatinya sudah memilih tanpa diminta. Ia mengangguk dengan tegas. "Ya, aku ingin pergi ke sana." Tanpa menunda terlalu lama, mereka bersiap. Cuaca pagi itu cerah. Langit biru tanpa awan, namun hati Nara terasa seperti badai yang sedang menunggu pecah. Penjual jamu itu ikut menemani mereka hingga ke ujung kampung, menunjukkan arah rumah lama yang dimaksud. Mereka berjalan melewati ganggang sempit, sawah kecil di kiri kanan, dan sebuah jembatan kayu yang sudah tua. Setiap langkah terasa seperti menggali masa lalu yang tidak pernah ia ketahui. Nara merasa napasnya pendek, namun ia terus melangkah. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah kayu di pinggir kota. Rumah itu kecil, dindingnya sudah kusam, jendelanya retak,
dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Namun begitu melihat rumah itu, bulu kuduk Nara berdiri. Entah kenapa, tempat itu terasa familiar. Seolah ia pernah berada di sana dalam mimpi masa kecilnya. Penjual jamu itu menghela napas panjang. Ini rumah Mira. Rumah tempat dia tinggal sebelum pergi. Tidak ada yang tinggal di sini sejak bertahun-tahun lalu. Nara melangkah perlahan memasuki halaman. Semakin dekat ia ke pintu rumah itu, semakin kuat rasa di dadanya. Ia tidak takut. Ia hanya seolah kembali ke tempat yang memanggil namanya sejak dulu. Bu Raya memegang bahunya. "Siap, Nak." Nara mengangguk, lalu menyentuh pintu kayu tua itu. Ia mendorongnya perlahan. Pintu berderit panjang, seakan menyambut kedatangannya. Di dalam rumah itu, aroma kayu tua langsung menyergap. Cahaya matahari menembus celah dinding, menyorot debu yang berputar pelan. Di sudut ruangan, ada sebuah lemari kayu yang pintunya sedikit terbuka. Hati Nara berdegup semakin cepat. Dengan langkah gemetar, ia mendekati lemari itu. Ia membuka pintunya. Di dalamnya, ada sebuah selendang batik yang sudah memudar, gantungan kunci berbentuk bebek kayu, dan sebuah album foto kecil yang terbungkus kain. Tangan Nara menggapai album itu. Ia membuka halaman pertama. Dan di sana, foto seorang perempuan muda. Wajah yang sama persis seperti foto yang ia temukan di kopernya. Perempuan itu tersenyum lembut sambil memeluk bayi berambut pirang. Dan di bawah foto itu tertulis, "Aku dan Nara." Tubuh Nara langsung melemah. Ia jatuh berlutut sambil menahan dadanya yang serasa pecah. Air matanya turun deras tanpa ia bisa hentikan. Bu Raya dan Pak Fendi bergegas menghampirinya. Pak Fendi memegang bahu Nara agar ia tidak jatuh ke lantai. Bu Raya memeluknya erat, menenangkan gadis itu seperti memeluk anak sendiri. Di tengah tangisnya, Nara berbisik lirih, "Ini ibuku, ini benar-benar ibuku." Rumah tua itu seakan berbisik kembali pada Nara, mengembalikan bagian hidup yang selama ini hilang. Namun apa yang menunggu di luar rumah itu? Jauh lebih besar daripada apa yang baru ia temukan. Karena masa lalu ibunya belum sepenuhnya terungkap. Dan seseorang di tempat jauh mulai mencari Nara dengan panik. Seseorang yang selama ini menyembunyikan kebenaran. Ayahnya. Rumah tua itu masih sunyi ketika Nara berdiri kembali dengan kaki yang gemetar. Album foto kecil di tangannya bergetar karena emosi yang tak mampu ia kendalikan. Air matanya belum benar-benar berhenti. Setiap kali ia melihat wajah perempuan dalam foto itu, dadanya terasa seperti dipeluk sekaligus ditekan dari dua arah. Bu Raya mengusap punggungnya perlahan, sementara Pak Fendi menyibak debu di sekitar ruangan dengan sapu kecil yang ia temukan. Semua orang memberi ruang pada Nara untuk mengambil napas panjang. Rumah itu seperti memeluknya, menyambutnya sebagai anak yang hilang. Namun di kejauhan, angin membawa suara samar-samar. Seperti suara langkah. Seperti kenangan. Atau mungkin hanya perasaan yang terlalu peka setelah kebenaran mulai tampak sedikit demi sedikit. Nara mengelus sampul album itu, lalu membuka halaman berikutnya. Ada foto Mira berdiri di depan rumah ini, dengan senyum yang tenang. Ada foto Mira sedang duduk di bawah pohon, menulis sesuatu di pangkuannya. Ada foto Mira memandang laut dengan mata yang basah. Setiap foto terasa seperti potongan jiwa yang diberikan pada Nara satu persatu. Di halaman terakhir, ada sebuah kantong kertas kecil yang direkatkan dengan pita. Nara menariknya perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang terlipat rapi. Kertas itu sudah menguning. Tulisan di atasnya sedikit memudar, tetapi masih terbaca. Bu Raya dan Pak Fendi mundur beberapa langkah, memberi Nara ruang untuk membacanya. Nara membuka lembar pertama. Tulisan itu ditujukan untuk seseorang yang sangat ia kenal. Untuk Victor. Nara menahan napasnya. Tangan kecilnya bergetar saat mulai membaca. "Victor, jika surat ini sampai padamu, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak marah. Aku hanya ingin mengerti. Kenapa kau pergi tanpa menjelaskan apapun? Kenapa kau membawa Nara tanpa mengizinkanku memeluknya sekali lagi?" Nara menutup bibirnya, menahan tangis yang kembali pecah. Bu Raya langsung memegang bahu Nara, siap menopangnya kapan saja. Ia melanjutkan membaca, dengan suara yang pecah.
Aku tahu tekanan keluargamu berat. Aku tahu mereka tidak menerima aku. Aku tahu kau berusaha melindungi kami. Tapi aku memohon, jangan pisahkan aku dari anakku. Jangan biarkan aku hidup tanpa mendengar suaranya, tanpa melihat wajahnya, tanpa tahu apakah ia tumbuh sehat. Nara menggigit bibir bawahnya. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menembus hatinya. Namun sekaligus seperti obat yang selama ini hilang. Ada rasa sakit, namun ada rasa hangat yang muncul bersama kebenaran. Surat itu berlanjut. Jika suatu hari Nara kembali ke tempat ini, jika ia membaca ini, tolong katakan padanya bahwa ibunya tidak meninggalkannya. Ibunya tidak pernah berhenti mencintainya. Ibunya menunggu. Menunggu sampai dunia mengizinkan mereka bertemu kembali. Setelah paragraf terakhir, ada satu kalimat kecil yang membuat tubuh Nara terasa lemas. Aku mencintaimu, anakku. Lebih dari apapun. Begitu ia selesai membaca, Nara tidak sanggup menahan tangisnya lagi. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Bu Raya memeluknya dari belakang. Pak Fendi berdiri di samping mereka, menundukkan kepala dalam keheningan hormat. Bahkan penjual jamu itu menyeka air matanya, meski ia berusaha terlihat kuat. Di dalam pelukan itu, Nara berbisik lirih, aku mencari jawaban, dan jawabannya ada di sini. Ibu tidak meninggalkanku. Bu Raya menepuk bahunya pelan. Nadanya lembut, hampir seperti doa, Allah sayang padamu, nak. Dia membawamu kembali ke sini bukan tanpa alasan. Nara mengangkat wajahnya, memandangi ruang kecil itu. Lemari tua. Debu tipis. Foto tergeletak. Surat yang tidak pernah terkirim. Semuanya seperti potongan puzzle yang tersebar, menunggu untuk dirangkai oleh satu orang yang berhak, dirinya. Setelah beberapa menit, Nara berdiri perlahan. Ia memandang sudut lain ruangan. Ada sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di bawah meja pendek. Ia mendekatinya, lalu menariknya keluar. Kotak itu berat, terikat tali kusam. Dengan hati-hati, ia membuka talinya. Di dalam kotak itu ada beberapa benda. Selendang batik halus. Gelang kayu kecil ukuran bayi. Foto Mira tertawa bersama seorang pria bule muda. Dan sebuah buku catatan dengan sampul berwarna coklat. Buku catatan itu tampak paling tua. Nara membukanya perlahan. Halaman pertama berisi catatan harian Mira. Tulisan tangannya rapi, namun setiap goresannya terasa seperti suara hati. Hari ini aku merasakan pergerakan kecil dari bayi dalam perutku. Aku sangat senang. Aku harap Victor juga bahagia. Aku ingin anak ini lahir dengan cinta dari dua dunia. Halaman berikutnya berubah lebih kelam. Aku takut. Keluarga Victor tidak menerima aku. Mereka marah. Mereka menyuruh Victor kembali tanpa aku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Lalu halaman berikutnya, huruf-hurufnya tidak lagi rapi. Victor pergi. Dia bilang akan kembali. Tapi aku tahu dia takut. Aku tahu dia ingin melindungi kami. Tapi kenapa dia tidak mengizinkanku ikut? Kenapa dia bawa anakku? Nara berhenti membaca. Ia merasakan sakit yang bukan berasal dari dirinya, melainkan dari ibu yang tidak pernah ia kenal. Ia meraba halaman tersebut dengan jemari gemetar. Bu Raya memegang tangan Nara pelan. Kamu tidak harus membaca semuanya sekarang. Ini berat. Nara menutup buku itu perlahan, menahannya di dadanya seperti benda paling berharga yang pernah ia temukan. Ia mengangguk kecil. Namun matanya berbicara lain. Ia ingin tahu segalanya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, ponsel Nara bergetar keras. Ia kaget dan hampir menjatuhkan buku itu. Saat ia melihat layar, dadanya tersentak. Panggilan masuk. Dad. Nara menatap layar itu lama. Ruangan mendadak terasa lebih sempit. Napasnya memburu. Bu Raya dan Pak Fendi bisa melihat kegelisahan itu dengan jelas. Bu Raya berkata lembut, jawab kalau kamu mau. Kamu tidak sendirian. Nara mengusap air matanya, lalu mengangkat telepon itu dengan suara bergetar. Halo. Hening panjang menyusul. Lalu suara Victor muncul, tidak seperti biasanya. Tidak marah. Tidak mengomel. Suaranya pecah, lirih,
nyaris seperti seseorang yang sedang ketakutan. Nara, kamu di mana sekarang? Tolong, jangan pergi jauh. Aku sedang dalam perjalanan. Aku datang ke Indonesia. Jangan tinggalkan tempat kamu berada. Aku mohon. Nara memejamkan mata. Hatinya terasa seperti dihantam dua arah. Ayahnya datang. Ayah yang selama ini ia percaya. Ayah yang membesarkannya. Ayah yang menyimpan rahasia besar. Dengan suara lirih, Nara hanya mampu berkata, "Dad, aku sudah tahu." Telepon itu kembali sunyi. Sunyi yang panjang. Sunyi yang mengerikan. Dan suara Victor yang akhirnya keluar, bukan marah. Bukan terkejut. Tetapi patah. "Nara, ayah minta maaf." Namun sebelum Nara sempat bertanya apapun, panggilan tiba-tiba terputus. Sinyal hilang. Lampu layar gelap. Rumah tua itu mendadak terasa lebih dingin. Bu Raya memegang bahunya. "Ada apa? Nara?" Nara menatap pintu rumah kayu itu, lalu berbisik pelan. "Ayahku sedang menuju ke sini." Dan entah apa yang akan terjadi setelah itu. Sore itu langit mulai berubah warna. Biru cerah perlahan memudar menjadi jingga yang temaram. Cahaya matahari jatuh ke dinding rumah tua itu, memecah bayangan di lantai kayu yang retak. Di tengah ruangan, Nara duduk memeluk buku harian ibunya erat-erat. Seolah benda itu adalah jangkar terakhir yang menahan dirinya dari gelombang perasaan yang tak terkendali. Di luar, suara burung gereja terdengar samar. Angin lembut masuk melalui celah dinding, membawa aroma daun kering dan tanah lembab. Namun ketenangan itu tidak sampai ke hati Nara. Pikirannya masih tercekat oleh suara terakhir ayahnya. "Aku datang ke Indonesia. Jangan tinggalkan tempat kamu berada. Ayah mohon." Kalimat itu terus berputar di kepalanya, memukul dadanya berkali-kali. Bu Raya duduk di sampingnya, diam namun penuh kekhawatiran. Pak Fendi berdiri dekat pintu, memeriksa keadaan sekitar seperti seseorang yang sedang menunggu tanda bahaya. Sementara penjual jamu tua, Mak Ratri, berdiri di dekat jendela, memandang keluar dengan mata yang tampak jauh lebih tegang daripada sebelumnya. Ia lalu berkata pelan, meski suaranya penuh getaran, "Kalau ayah kamu datang, berarti kisah lama mereka akan terbuka. Ada luka yang dulu tidak selesai. Mungkin luka itu akan muncul lagi." Nara mengangguk, tetapi matanya kosong. Ia merasa seperti berada di antara dua tebing, dan keduanya sama-sama menyakitkan. Ia mencintai ayahnya. Ayahnya membesarkannya, merawatnya, mengorbankan banyak hal. Namun di sisi lain, surat ibunya memberitahu hal yang berbeda. Ayahnya juga menyembunyikan sesuatu yang besar dan menyakitkan. Dengan suara lirih, Nara berkata, "Aku tidak tahu harus memilih siapa. Aku ingin keduanya. Aku ingin tahu kebenarannya tanpa harus kehilangan salah satu dari mereka." Bu Raya meraih tangan Nara dan menggenggamnya erat. "Kamu tidak harus memilih sekarang. Tidak harus memilih apapun. Yang perlu kamu lakukan hanya bernapas dan menghadapi satu hal dalam satu waktu. Jangan seret dirimu sendirian. Ada kami di sini." Kata-kata itu membuat mata Nara kembali basah. Ia menarik napas panjang, tapi dadanya tetap sesak. Dunia terasa terlalu besar untuk ditanggung satu orang. Tiba-tiba suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Mesin itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat semua orang di dalam rumah itu berhenti bernapas sejenak. Pak Fendi segera mendekati jendela dan mengintip dari sela-sela dinding kayu. Mobil hitam kecil perlahan melintas di jalan depan rumah, dan berhenti hanya beberapa meter dari pagar kayu yang hampir roboh. Nara langsung berdiri. Tangannya dingin. Jantungnya berdetak terlalu cepat sampai ia merasa tubuhnya limbung. Bu Raya memeluk bahunya. "Jangan takut. Kami di sini." Pintu mobil terbuka. Seorang pria berambut coklat, berwajah teduh namun kusut, turun sambil memasang kacamata baca yang hampir jatuh dari hidungnya. Bajunya berantakan, seolah dipakai selama berhari-hari tanpa diganti. Wajahnya pucat, matanya merah, dan langkahnya goyah. Itu Victor. Nara membeku. Pria yang selama 23 tahun menjadi dunianya, kini berdiri di depannya. Namun tampak seperti orang asing yang kehilangan segalanya. Victor melangkah pelan ke arah rumah. Setiap langkahnya seperti membawa beban puluhan tahun di punggung.
Ia berhenti tepat di depan pagar. Matanya mencari-cari sesuatu. Ketika tatapannya akhirnya menemukan figur Nara di depan pintu rumah, ia menutup mulutnya dengan tangan. Bahunya bergetar. Ia tampak seperti seseorang yang menahan tangis lebih dari yang mampu ia bendung. Nara keluar dari rumah perlahan. Kakinya terasa seperti tidak menjejak tanah. Ia berdiri beberapa langkah di depan Victor. Jarak itu terasa jauh. Sangat jauh. Victor berusaha bicara, tetapi suaranya serak. Nara? Oh Allah! Nara! Ia mengulurkan tangan, namun tangannya berhenti di udara. Ia takut. Takut jika Nara mundur. Takut jika ia kehilangan putrinya selamanya. Nara membuka mulutnya, tetapi tak ada suara yang keluar. Udara terasa berat. Hatinya terasa penuh luka dan cinta sekaligus. Akhirnya, Victor menundukkan kepala. Dan sesuatu yang belum pernah Nara lihat sepanjang hidupnya, terjadi. Ayahnya menangis. Bukan tangisan marah. Bukan tangisan frustasi. Tetapi tangisan penyesalan yang paling dalam. Ia jatuh berlutut di tanah, memegangi kepalanya. Bahunya berguncang. Suaranya pecah. Maafkan aku. Nara, maaf. Aku takut. Aku tidak tahu harus bagaimana, aku tidak ingin kehilanganmu, aku tidak tahu cara lain. Nara menutup mulutnya dengan tangan. Pemandangan itu menghantamnya terlalu keras. Luka lama, cinta yang tersisa, dan suara ibunya dalam surat semuanya bertabrakan di dalam dirinya. Ia ingin memeluk ayahnya. Ia ingin memarahinya. Ia ingin bertanya kenapa. Ia ingin menuntut jawaban. Ia ingin memeluknya lagi. Ia ingin membenci, tetapi hatinya tidak bisa. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, Buraya maju perlahan. Matanya tajam namun penuh belas kasih. Ia berdiri di depan Victor, menatap pria itu dengan tegas seperti seorang ibu yang menegur anak yang melakukan kesalahan besar. Pak, kalau Bapak datang untuk kebenaran, kami akan dengarkan. Tapi kalau Bapak datang untuk membawa Nara pergi begitu saja, saya tidak akan membiarkan. Victor menatap Buraya dalam kebingungan dan rasa syukur. Ia menggeleng kuat-kuat. Tidak, saya tidak datang untuk itu. Saya datang karena saya tidak sanggup lagi berbohong. Saya tidak sanggup lagi menahan sesuatu yang seharusnya ia ketahui sejak dulu. Nara akhirnya melangkah beberapa langkah mendekat. Suaranya keluar dalam bisikan yang getir. Ayah, apakah semua yang ibu tulis itu benar? Victor mengangkat wajahnya perlahan. Mata birunya memantulkan cahaya matahari sore yang memudar. Ia menggigit bibir. Lalu ia mengangguk pelan. Sangat pelan. Namun cukup untuk menghancurkan semua pertahanan Nara. Ayahnya berkata, suara patah bercampur cinta. Iya, Nara, ibumu tidak meninggalkanmu. Aku yang pergi. Aku yang membawa kamu, bukan karena aku ingin memisahkan, tapi karena aku takut dunia mengambil kamu dariku. Nara menutup matanya. Air mata kembali mengalir. Ayahnya bangkit perlahan, walau tubuhnya gemetar. Ia mendekati Nara, namun berhenti satu langkah di depannya. Nara, aku ingin kamu tahu kebenaran. Tapi aku juga rela kamu membenci aku, jika itu harga dari kejujuran ini. Perkataan itu menancap dalam. Sangat dalam. Nara akhirnya membuka mata, menatap pria yang telah mendidiknya sendirian selama ini. Pria yang salah, tetapi juga mencintainya sepenuh hati. Dengan suara pelan, ia berkata, Ayah, aku ingin tahu semuanya. Semua yang kamu sembunyikan. Victor menunduk. Dan saat ia mengangkat kepala kembali, mata yang penuh penyesalan itu berkata, Baik, aku akan ceritakan semuanya. Namun Nara belum tahu. Apa yang akan ayahnya ungkapkan bukan hanya soal masa lalu Mira, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang dapat memecah dua dunia Nara, atau menyatukannya untuk selamanya. Sore berubah menjadi malam dengan perlahan. Langit yang tadi jingga kini menjadi biru gelap, dihiasi titik-titik bintang yang berkelip lembut. Angin malam berhembus membawa udara dingin yang menelusup melalui celah-celah rumah tua itu. Lampu di ruang tengah menyala temaram, menciptakan bayangan panjang di dinding kayu yang kusam. Di tengah ruangan,
Nara duduk berhadapan dengan ayahnya. Lutut mereka hampir bersentuhan. Namun hati mereka masih berjauhan, dipisahkan jarak 23 tahun yang penuh kebohongan dan cinta yang tidak pernah benar-benar terucap. Bu Raya dan Pak Fendi duduk agak jauh, tidak ingin mengganggu namun tetap tinggal untuk memastikan Nara tidak menghadapi semuanya sendirian. Mak Ratri berdiri bersandar di pintu, kedua tangannya terlipat, matanya mengawasi Victor dengan campuran waspada dan iba. Victor menghela napas panjang. Napas seorang pria yang sudah terlalu lelah memikul beban rahasia. Ia menatap Nara dengan mata yang lembut namun patah. Ia tahu malam ini akan menjadi malam terberat dalam hidupnya. Akhirnya, ia mulai bicara. Nara, dulu, ketika aku bertemu ibumu, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah sebesar itu. Aku datang ke Indonesia hanya untuk pekerjaan singkat. Tapi aku bertemu dengan Mira. Wanita itu, dia membuatku jatuh cinta seperti anak remaja. Kami menikah diam-diam karena keluargaku menolak keras. Mereka tidak menerima pernikahan lintas budaya. Mereka tidak menerima Mira. Nara menunduk, air matanya jatuh lagi. Namun ia tidak menyela. Ketika kamu lahir, lanjut Victor, wajahmu mirip ibumu. Tapi setiap kali aku memandang matamu, aku tahu kamu anakku. Kamu menjadi cahaya dalam hidup kami. Namun tekanan dari keluargaku semakin gila. Mereka mengancam. Mereka memintaku membawa kamu kembali ke Eropa, menjauh dari ibumu, dengan alasan keselamatan dan masa depan. Nara mengangkat wajahnya. Pandangannya tajam namun tersakiti. Kamu mengikuti mereka. Kamu memilih mereka daripada ibuku. Victor menutup mata, menahan rasa bersalah yang menghancurkan dirinya sejak lama. Aku, bukan memilih mereka. Aku memilih keselamatanmu. Waktu itu, keadaan Mira tidak stabil. Dia tertekan. Keluargaku menuduhnya macam-macam. Mereka ingin kamu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa tanpa alasan jelas. Aku takut mereka menyakitimu. Aku takut mereka mengambilmu dariku. Aku pikir, membawa kamu pergi adalah cara terbaik untuk menyelamatkanmu. Nara merasa dadanya diremas. Ia menggenggam tangan sendiri erat-erat. Ayahku, kamu seharusnya bisa melindungi kami berdua. Bukan memilih salah satu. Victor terdiam. Pundaknya turun perlahan. Seperti menerima pukulan yang ia tahu pantas ia terima. Benar, katanya lirih. Aku salah. Aku menyesal setiap hari. Aku ingin kembali, tapi keluargaku mengancam lagi. Dan saat aku kembali ke rumah kami di sini, Mira sudah pergi. Nara menelan ludah. Suaranya kecil, hampir pecah. Kenapa kamu bilang ibu sudah meninggal? Victor mengusap wajahnya. Aku tidak ingin kamu mencarinya. Aku takut kalau kamu tahu dia masih hidup, kamu akan meninggalkan aku. Aku takut kehilanganmu, Nara. Aku takut sekali. Perkataan itu menghantam Nara seperti ombak besar. Ia mencengkeram pinggiran kursi, menahan diri agar tidak jatuh. Bu Raya melihat itu dan segera menghampiri, memegang bahu Nara dari belakang, memberi kekuatan tanpa kata-kata. Nara mengusap air matanya dengan kasar. Ayah, aku tidak butuh kamu menyembunyikan kebenaran demi melindungiku. Aku butuh kejujuran. Aku butuh pilihan. Dan kamu mengambil semuanya. Victor terisak pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak mencoba menahan tangis. Air mata pria itu jatuh ke lantai, satu persatu, mencerminkan penyesalan bertahun-tahun. Aku tahu, Nara. Dan aku siap menerima apapun yang kamu putuskan setelah mendengar semua ini. Jika kamu ingin membenciku, aku terima. Jika kamu ingin pergi, aku biarkan. Aku hanya ingin kamu tahu kebenaran. Aku tidak bisa hidup dengan kebohongan lagi. Ruangan itu terdiam lama. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan, menyapu udara yang sesak. Akhirnya, Nara berdiri perlahan. Kakinya goyah namun tegas. Ia mendekati lemari tua tempat foto ibunya berada. Ia mengambil album foto itu, lalu memeluknya di dada. Ia berbalik menghadap ayahnya. Ayah, ada satu hal yang harus aku tahu. Satu hal yang paling penting. Victor mengangkat wajahnya, mata merah dan basah.
Nara menatapnya dengan tatapan yang dalam, campuran luka, cinta, dan keberanian. Ayah, apakah ibu masih hidup? Pertanyaan itu membuat semua orang di ruangan itu membeku. Mak Ratri menatap Victor tajam. Bu Raya menahan napas. Pak Fendi berhenti bergerak. Dan Victor terdiam terlalu lama. Terlalu lama. Hening itu seperti pisau. Nara mengulang lagi, suara lebih tegas namun bergetar. Ayah, apakah ibuku masih hidup? Victor menghela napas panjang. Tangan besar itu menutupi wajahnya. Tubuhnya bergetar lagi. Dan ketika ia akhirnya menjawab, suaranya hampir tidak terdengar. Nara, iya, ibumu masih hidup. Nara menutup mulutnya dengan tangan. Lututnya hampir jatuh ke lantai. Perasaan meledak di dadanya. Antara lega, hancur, marah, bahagia, dan takut. Semuanya bercampur menjadi badai yang tidak bisa ia kendalikan. Ia gemetar saat bertanya lagi, lalu kenapa? Kenapa aku tidak pernah bertemu dengannya? Victor menggigit bibir bawah, menahan tangis. Karena dia tidak bisa menemukanmu. Karena aku membawa kamu terlalu jauh. Dan karena setelah beberapa tahun, aku sendiri tidak tahu di mana dia berada. Nara membeku. Suara kecil keluar dari tenggorokannya, nyaris terdengar seperti bisikan dari dunia yang remuk. Ayah, kamu tidak mencarinya. Victor menutup wajahnya, menangis dalam diam. Aku takut. Nara, aku takut kalau aku menemukannya, kamu akan meninggalkan aku. Aku hidup dalam ketakutan itu setiap hari. Kalimat itu menenggelamkan ruangan ke dalam keheningan yang paling menyakitkan. Nara berdiri kaku, menahan air mata yang terus mengalir tanpa ia sanggup menghentikannya. Di tengah tangis itu, Nara merasa ada tangan Bu Raya menggenggam pinggangnya, menopangnya agar tidak jatuh. Namun hatinya sudah jatuh dari tempat yang jauh lebih tinggi. Ayah, kata Nara, suaranya pecah, aku tidak akan meninggalkan kamu, jika kamu tidak meninggalkan ibuku. Kata-kata itu menghantam Victor seperti pukulan terakhir. Ia jatuh berlutut. Ia memegangi lututnya, menangis keras untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dan malam itu, rumah tua itu menjadi tempat dua hati yang patah saling menatap untuk pertama kalinya tanpa kebohongan. Namun jawaban paling penting belum muncul. Di mana Mira sekarang? Dan kenapa ia hilang begitu lama? Itu akan menjadi perjalanan baru yang lebih berat, lebih dalam, dan akan mengubah hidup semua orang di ruangan itu. Malam perlahan turun sepenuhnya, meninggalkan rumah tua itu dalam cahaya lampu temaram yang menggantung dari langit-langit. Di luar, suara jangkrik memenuhi udara, sementara angin lembut mengetuk-ngetuk dinding kayu yang rapuh. Suasana terasa hening, namun bukan hening yang menenangkan. Hening itu seperti selimut tebal yang menutupi luka yang baru saja dibuka. Nara masih berdiri mematung. Matanya menatap lantai kayu yang penuh bekas waktu. Air mata telah mengering, namun wajahnya tetap basah dengan sisa-sisa kesedihan. Tangannya memeluk album foto ibunya, seolah foto itu adalah satu-satunya bukti bahwa ia tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Victor masih duduk berlutut, tubuhnya sedikit membungkuk. Napasnya naik turun tidak teratur. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan kekuatan untuk berdiri. Tetapi di balik itu, ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi menutupi apapun. Semua dinding yang ia bangun bertahun-tahun, runtuh malam itu. Bu Raya duduk di samping Nara, memastikan gadis itu tidak jatuh. Pak Fendi berdiri dekat pintu, berjaga jika sesuatu terjadi. Mak Ratri menatap Victor lama, seakan melihat kembali bayangan masa muda Mira dalam lelaki itu. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Nara membuka suara dengan lembut, namun penuh luka. Ayah, di mana ibu? Victor mengangkat kepala perlahan. Matanya memerah, hidungnya tampak basah. Ia seperti mencari kata yang tepat. Namun setiap kata terasa seperti pisau yang harus ia telan sebelum ia ucapkan. Aku tidak tahu lokasi pastinya sekarang. Tapi aku tahu satu hal. Mira tidak pernah benar-benar hilang. Dia sering berpindah-pindah. Dia selalu mencoba mencari kabar tentangmu, Nara. Tapi keluargaku, mereka membuat semuanya menjadi sulit. Nara menggigit bibir bawahnya.
Luka yang baru saja mengering terasa terbuka lagi. Apa maksudmu? Keluargamu menghalangi ibuku. Victor mengambil napas panjang. Suaranya gemetar, seolah ucapan itu berat untuk keluar. Mereka menyembunyikan surat-surat Mira. Mereka mengirimkanku ke luar negeri untuk waktu lama. Mereka memastikan Mira tidak bisa menemukan alamat atau posisimu. Semua itu, mereka lakukan karena mereka pikir dunia kami dan dunia Mira tidak seharusnya bersatu. Nara memejamkan mata. Kata-kata itu menghantam seperti angin dingin yang menusuk tulang. Mak Ratri akhirnya melangkah maju, mendekat ke tengah ruangan. Suaranya pelan namun tegas, penuh kemarahan yang telah lama ia simpan. Kalau begitu, selama ini Mira hidup sendiri. Dengan luka sendiri. Dengan air mata sendiri. Semua karena keluarga Bapak tidak bisa menerima perempuan seperti kami. Victor menundukkan kepala. Aku tahu semua itu salah. Dan aku tidak membenarkan mereka. Tapi waktu itu, aku bodoh. Aku lemah. Aku takut menghadapi mereka. Dan saat aku sadar, semuanya sudah terlambat. Nara akhirnya duduk perlahan, lututnya tidak sanggup menahan tubuhnya lagi. Ia meletakkan album foto di pangkuannya, membuka halaman demi halaman seakan mencari sesuatu yang tersembunyi. Setiap gambar Mira memancing gelombang emosi, membuatnya semakin yakin bahwa ia harus menemui ibunya. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Ayah, bagaimana kita bisa menemukan ibu? Kamu pasti tahu sesuatu. Petunjuk apapun. Victor mengusap wajah. Nadanya lebih tenang, namun tetap berat. Satu-satunya yang aku tahu adalah lokasi terakhir dia tinggal sekitar 5 tahun lalu. Sebuah panti kecil di pinggiran kota lain. Dia bekerja sebagai relawan di sana. Tapi setelah itu, dia pindah. Tidak ada catatan pasti. Hanya sedikit petunjuk. Nama orang yang pernah tinggal bersamanya. Potongan alamat. Foto bangunan tua, itu saja. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan amplop putih yang sudah lecek. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas, foto kecil, dan catatan-catatan yang disusun terburu-buru. Nara mengambilnya dengan tangan gemetar. Di halaman paling atas, ada foto gedung tua yang hampir runtuh dengan pelang bertuliskan, Rumah Pelindung Harapan. Bu Raya mendekat, membaca bersama. Itu panti. Kata Victor. Tempat terakhir ibumu terlihat. Mak Ratri menutup mulutnya. Aku tahu tempat itu. Itu panti kecil yang dulu sering menerima perempuan dan anak-anak terlantar. Tapi sekarang, katanya sudah tidak beroperasi lagi. Bangunannya kosong. Nara meremas foto itu kuat-kuat. Kalau begitu, aku harus ke sana. Victor terlihat panik. Nara, tunggu. Tempat itu jauh. Kamu tidak tahu apa yang menunggu. Kita harus rencanakan. Kita harus hati-hati. Nara menoleh, matanya penuh tekad yang bahkan Victor tidak pernah lihat sebelumnya. Ayah, aku sudah kehilangan ibu selama 23 tahun. Aku tidak akan menunggu sehari lagi. Bu Raya menghela napas dalam. Ia menatap Pak Fendi, memberi sinyal halus bahwa keadaan kini berubah. Pak Fendi menepuk dadanya. Kalau Nara mau pergi, kami ikut. Kami tidak akan membiarkan dia jalan sendiri. Dunia di luar sana tidak selalu ramah. Kata-kata itu membuat Nara memegang tangan Pak Fendi. Hangat, kuat, tetap tulus seperti pertama kali ia menolongnya di bandara. Victor berdiri perlahan, tubuhnya masih goyah. Tapi matanya mulai memiliki cahaya baru. Cahaya seorang ayah yang akhirnya berhenti bersembunyi. Baik, kalau begitu, kita akan mencari Mira bersama. Aku tidak akan melarikan diri lagi. Tidak akan berbohong lagi. Tidak ada lagi rahasia. Kita mencari dia bersama-sama. Bu Raya tersenyum kecil, walau ada air mata di ujung matanya. Mak Ratri berkata pelan, seperti seorang ibu yang berbicara pada anaknya sendiri, kalau kalian benar-benar ingin menemukan Mira, kalian harus siap menemukan sesuatu yang mungkin tidak kalian duga. Mira bukan hanya hilang. Mira membawa luka yang dalam. Luka yang mungkin belum sembuh. Nara mengangguk. Apapun itu, aku siap. Aku harus bertemu dengannya. Meskipun aku harus membuka luka baru. Ruang itu terdiam kembali.
Namun hening kali ini bukan ketakutan. Hening itu seperti nafas baru. Seperti awal sebuah perjalanan besar. Angin malam masuk menggerakkan tirai tipis. Seolah dunia di luar sana ikut mendengar tekad mereka. Nara menatap foto bangunan tua itu sekali lagi, memeluknya di dada. Lalu ia berkata pelan, namun sangat kuat. Ibu, aku sedang datang. Namun Nara belum tahu. Perjalanan menuju Mira akan membuka sesuatu yang bahkan Victor tidak tahu. Sesuatu tentang alasan Mira menghilang. Sesuatu yang akan mengguncang hidup mereka semua. Pagi baru menembus jendela rumah tua itu, membawa cahaya lembut yang menyinari wajah Nara yang belum sempat istirahat. Ia tidak tidur semalam. Matanya sembab. Namun ada kilau baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Kilau seorang perempuan yang siap menembus masa lalu yang telah dirampas darinya. Di meja ruang tengah, Bu Raya menyiapkan sarapan sederhana. Nasi hangat, tahu bacem, dan segelas teh manis. Sementara Pak Fendi memeriksa mesin mobil tua miliknya untuk memastikan mereka bisa melakukan perjalanan jauh tanpa kerusakan. Mak Ratri sibuk menyiapkan barang bawaan kecil untuk Nara, berupa obat, air minum, dan roti kering. Victor duduk di sudut ruangan, memandangi wajah Nara dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bangga, rasa bersalah, dan rasa takut yang menyatu menjadi satu. Baginya, perjalanan ini bukan hanya pencarian Mira, tetapi juga kesempatan terakhir untuk menebus kesalahan besar yang ia lakukan puluhan tahun lalu. Nara mengangkat tas kecilnya, lalu menatap semua orang yang telah mendampinginya. Ia membuka suara pelan. Terima kasih sudah bersedia ikut denganku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tidak mau sendiri. Bu Raya memeluknya singkat, hangat, dan sangat tulus. Kamu bukan sendiri, Nak. Kamu sudah seperti anak sendiri di rumah ini. Pak Fendi tersenyum sambil menepuk bahu Nara. Jalan jauh tidak masalah. Yang penting kamu tidak jalan sendirian. Victor menunduk. Suaranya lirih namun dalam. Nara, ayah tidak akan meninggalkanmu lagi. Apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama. Dengan hati yang sedikit lebih kuat, mereka semua bersiap menuju mobil. Mobil tua berwarna putih itu berderak pelan saat mesin menyala. Suaranya kasar, namun cukup kuat untuk membawa mereka keluar dari kota kecil tersebut menuju tempat yang sudah lama hilang dari peta. Panti bernama Rumah Pelindung Harapan. Perjalanan dimulai. Mereka melewati jalan desa yang sempit, sawah yang hijau menghampar, lalu memasuki jalan raya yang panjang. Mobil bergoyang kecil setiap kali melewati batu yang menonjol. Namun Pak Fendi mengemudi dengan tenang seperti biasa. Di jok belakang, Nara duduk bersisian dengan ayahnya. Keduanya diam. Namun diam itu bukan dingin. Diam itu seperti jembatan rapuh yang sedang mereka bangun perlahan. Victor akhirnya membuka suara. Suaranya pelan, hampir seperti seseorang yang baru belajar bicara setelah lama terdiam. Aku punya satu penyesalan terbesar, Nara. Aku tidak kembali ke rumah ini. Aku tidak mencari ibumu sampai tuntas. Aku pengecut. Aku hanya berharap waktu menghapus luka itu. Nara menatap keluar jendela. Pemandangan pepohonan lewat satu persatu. Ayah, aku ingin marah. Sangat marah. Tapi aku juga tahu, ayah membesarkan aku sendirian. Ayah bekerja keras. Ayah tidak pernah menyakitiku. Itu membuat semuanya tidak mudah. Victor mengangguk pelan. Dan kebenaran itu akhirnya keluar dari mulutnya dengan jelas. Cinta bisa membuat orang melakukan hal yang indah. Tapi rasa takut bisa membuat orang melakukan hal yang buruk. Nara menatap tangannya sendiri yang menggenggam bros kecil pemberian Mak Ratri. Bros itu terasa seperti jembatan antara masa lalu dan masa kini. Dan, Ibu? Tanya Nara, suara bergetar. Bagaimana ibu setelah aku pergi? Victor memejamkan mata. Ia menahan napas sebelum menjawab. Dia, patah, Nara. Tapi dia tidak pernah berhenti mencari. Dia tidak menyerah. Dia selalu percaya kamu hidup. Dia menulis surat setiap minggu. Dia bertanya pada siapapun. Dia pindah kota, pindah rumah, pindah pekerjaan, hanya untuk menemukanmu. Air mata Nara jatuh pelan tanpa suara. Ibunya, perempuan yang tidak pernah ia tahu,
ternyata bertarung sendirian untuk mencarinya. Dunia terasa berputar lebih cepat dari biasanya. 2 jam perjalanan berlalu. Jalan semakin sepi, bangunan semakin jarang. Sekarang mereka memasuki wilayah pinggiran kota yang sudah lama ditinggalkan orang. Rumput tinggi menutupi pinggir jalan, dan pepohonan besar menjulang seperti dinding hidup. Kemudian, perlahan, bangunan tua itu muncul dari kejauhan. Rumah pelindung harapan. Panti itu berdiri dengan dinding kusam, sebagian catnya mengelupas, atapnya berlubang, dan halaman depannya penuh dedaunan kering. Pelang kayu besar tergantung miring dengan huruf-huruf yang hampir hilang terbaca. Mobil berhenti pelan. Nara menahan napas. Tangannya dingin. Buraya menggenggam bahunya. Sudah siap. Nara mengangguk. Tidak sepenuhnya siap, tapi keberanian sudah menguasai dirinya. Mereka turun dari mobil dan berjalan menuju pintu bangunan itu. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah memegang kaki mereka. Pintu besar itu didorong perlahan. HRRKKK. Suara pintu tua yang berderit memenuhi ruangan kosong yang luas. Di dalam, hanya ada meja tua, beberapa kursi besi berdebu, dan dinding penuh coretan anak-anak kecil yang pernah tinggal di sana. Cahaya masuk dari lubang atap, menyorot debu yang menari pelan. Nara berjalan masuk. Jantungnya berdegup sangat cepat. Ia menyentuh dinding itu dengan ujung jarinya, seolah berharap bisa merasakan jejak ibunya di sana. Victor mengikuti di belakang, menatap ruangan itu dengan kenangan yang menusuk. Dia pernah tinggal di sini beberapa bulan, sebelum kembali hilang. Kata Victor pelan. Nara menoleh cepat. Apa maksudmu? Victor menatap lantai. Suaranya memilukan. Mira, dia datang ke panti ini karena dia tidak punya siapa-siapa lagi. Kalimat itu membuat napas Nara tercekat. Ibu, sendirian. Buraya menggigit bibir, menahan tangis. Pak Fendi menelusuri ruangan, membuka setiap pintu. Ia berhenti ketika menemukan sebuah ruangan kecil di ujung lorong. Nara, panggilnya. Semua berjalan ke arah suara itu. Dan ketika mereka masuk ruangan tersebut, waktu seolah berhenti. Di dalam ruangan kecil yang gelap itu, ada bekas kasur tipis. Ada kotak kayu kecil. Ada potongan kertas di atas lantai. Dan di sudut ruangan, ada ukiran nama kecil yang tergores di dinding. Mira. Nara menutup mulutnya. Air matanya meledak lagi. Ia meraba ukiran itu dengan jemari gemetar. Ini benar tempat ibu. Namun seketika itu juga, Pak Fendi mengangkat sebuah benda kecil yang jatuh di bawah kasur. Sebuah kalung dengan liontin bulat. Victor langsung membelalakan mata. Kalung itu milik Mira. Katanya, suara tercekik. Aku memberikannya pada dia saat kamu lahir. Nara mengambil kalung itu dengan tangan gemetar. Ia merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang sangat kuat. Seperti energi seseorang yang pernah memeluknya bertahun-tahun lalu. Ia berbisik lirih. Ibu, kamu ada di sini. Namun belum sempat ia menyimpan kalung itu. Mak Ratri tiba-tiba masuk sambil terengah-engah. Nadanya panik, berbeda dari biasanya. Nara, kalian harus tahu sesuatu. Mira memang tinggal di panti ini terakhir kali. Tapi dia tidak pergi sendiri. Ada seseorang yang membawanya. Ada seseorang yang masih mencarinya sampai sekarang. Nara menatap Mak Ratri dengan mata melebar. Siapa? Siapa yang membawa ibu? Mak Ratri menarik napas panjang, lalu berkata pelan, namun tegas. Adik laki-laki Mira. Atau paman kandungmu? Nara. Kalimat itu menghantam ruangan seperti petir. Nara membeku. Buraya menutup mulutnya. Victor menurunkan bahunya dengan pasrah. Pak Fendi bergumam, Allah, ini makin besar. Dan Mak Ratri melanjutkan dengan suara yang penuh kehati-hatian. Pamanmu, yang telah mencari Mira selama bertahun-tahun. Pamanmu, yang tidak pernah menyerah bahkan ketika semua orang berhenti. Pamanmu, yang mungkin tahu di mana Mira sekarang. Dalam hati Nara, satu kalimat menggema. Aku hampir menemukan ibu. Namun ia belum tahu. Paman itu menyimpan sesuatu yang lebih besar dari seluruh rahasia yang telah terungkap. Sesuatu yang akan mengubah arah perjalanan mereka sepenuhnya.
Ruangan gelap itu masih terasa dingin ketika nama itu keluar dari mulut Mak Ratri. Paman. Satu sosok yang tidak pernah Nara dengar selama hidupnya. Seseorang yang memegang jejak terakhir Mira selama bertahun-tahun. Nara berdiri perlahan. Napasnya berat. Tangan yang memegang kalung Mira bergetar hebat. Di mana paman itu sekarang? Tanya Nara dengan suara pelan namun tegas. Mak Ratri menatapnya lama. Ada sesuatu di sorot matanya. Campuran ragu dan harapan. Pamanmu tinggal di kota seberang. Tidak terlalu jauh. Tapi dia orang yang berhati-hati. Sejak Mira hilang, dia hidup menyendiri. Dia tidak percaya siapapun. Nara langsung melangkah ke pintu. Kita harus pergi ke sana. Victor cepat menahan lengannya. Nara, kamu harus siap. Pamanmu mungkin tahu hal yang bahkan aku tidak tahu. Ini bisa jadi lebih berat dari yang kamu bayangkan. Nara menatap ayahnya. Mata itu tidak lagi penuh kemarahan, namun penuh keberanian. Ayah, apapun itu, aku harus bertemu ibu. Hari ini juga. Bu Raya mengangguk. Baik, kita pergi sekarang. Perjalanan menuju rumah Paman Mira terasa panjang meski jaraknya tidak terlalu jauh. Jalan menanjak melewati bukit rendah. Udara lebih dingin. Kabut turun pelan, menutupi sebagian jalan. Akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kayu sederhana di tengah kebun kopi yang rindang. Lampu di luar berkelip kecil. Atmosfer rumah itu terasa sunyi namun hangat. Nara turun duluan. Ia berjalan pelan ke pintu, jantungnya berdegup kencang. Ia mengetuk pelan. Tok, tok. Tidak ada jawaban. Tok, tok, tok. Masih sepi. Namun tiba-tiba pintu itu terbuka perlahan. Seorang pria berusia 50-an muncul. Wajahnya keras, namun sorot matanya lembut. Rambutnya hitam pekat dengan sedikit uban. Dia memandang Nara dari atas hingga bawah, lalu matanya berubah berkaca-kaca seketika. Perempuan itu. Mira. Kamu seperti dia. Bisiknya tanpa suara. Nara menelan ludah. Matanya mulai basah. Aku Nara. Anak Mira. Pria itu menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar. Ia mundur satu langkah, hampir kehilangan keseimbangan. Kemudian ia menempelkan tangannya ke wajahnya sendiri, seperti memastikan ia tidak sedang bermimpi. Masuklah, ucapnya lirih. Suaranya pecah. Nara masuk diikuti semua orang. Di dalam rumah itu, dindingnya penuh foto keluarga lama. Foto Mira muda. Foto Mira bersama seseorang yang mirip pria itu. Foto rumah lama mereka. Foto bayi yang digendong Mira. Foto yang sama yang dimiliki Nara. Pria itu mulai bicara di ruang tamu dengan suara berat. Mira, setelah kamu dibawa pergi, dia mencari kamu sampai tubuhnya hampir menyerah. Dia bahkan datang ke kota tempat keluargamu dulu tinggal. Berkali-kali. Tapi dia tidak pernah menemukanmu. Sampai akhirnya, dia jatuh sakit. Nara menatapnya cepat. Sakit? Maksudnya apa? Pria itu menunduk. Dia kelelahan. Tertekan. Dia pingsan di jalan saat mencari informasi tentangmu. Aku bawa dia ke desa ini. Aku rawat dia. Tapi satu hari, dia pergi lagi. Tanpa mengatakan apapun. Hanya meninggalkan surat. Surat terakhir. Nara menggigit bibir. Surat itu ada di mana? Paman itu mengeluarkan amplop kecil dari lemari kayu. Amplop itu berwarna coklat tua, sedikit robek di sudutnya. Di bagian depannya tertulis dengan tulisan tangan yang sangat familiar. Untuk Nara. Jika dunia akhirnya menghadapkan kita kembali. Nara membuka amplop itu perlahan. Tangannya gemetar. Surat itu berisi tulisan tangan yang indah. Nara, anakku. Jika kamu membaca ini, berarti Allah telah membawamu kembali ke tempat asalmu. Ibu selalu percaya kamu hidup. Ibu tidak pernah berhenti mencintaimu. Jika kamu tidak menemukan ibu di sini, jangan sedih. Ibu pergi untuk mencari kamu sekali lagi. Ibu tidak ingin menunggu dunia mempertemukan kita. Ibu ingin mencarimu dengan kedua kaki ibu sendiri. Setetes air jatuh di halaman surat. Nara menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar hebat. Ayahnya memegang bahunya.
Namun Nara hampir tidak merasakan apapun. Dunia terasa seperti berputar. Surat itu berlanjut. Jika kamu ingin menemukan ibu, pergilah ke tempat yang paling ibu cintai. Tempat yang menjadi saksi ibu menunggumu dulu. Tempat yang menyimpan doa yang tidak pernah berhenti ibu panjatkan untukmu. Pantai kecil di ujung kota pelabuhan indah. Cahaya terakhir yang akan selalu membimbing langkahmu. Sebelum aku pergi, ibu menulis satu hal terakhir. Ibu bangga padamu, Nara. Sangat bangga. Kamu akan selalu menjadi anak ibu. Dan ibu akan selalu menunggu, di tempat yang paling ibu cintai. Nara menangis keras untuk pertama kalinya. Bu Raya memeluknya dari belakang, menahan tubuhnya yang hampir jatuh. Victor menundukkan kepala dan menutup wajahnya. Bahkan Pak Fendi mengusap mata dengan cepat agar tidak terlihat menangis. Paman itu berdiri diam, menatap mereka dengan mata merah. Dia bukan hilang. Dia pergi untuk mencari kamu. Dia selalu percaya kamu datang. Nara menggenggam surat itu kuat-kuat. Aku harus ke pantai itu. Sekarang. Victor mengangguk. Baik. Kita pergi sekarang. Hari mulai gelap ketika mereka tiba di pantai pelabuhan indah. Ombak kecil berkejaran di bibir pantai. Angin laut bertiup lembut. Cahaya rembulan jatuh di permukaan air, memantulkan kilau perak yang tenang. Pantai itu kosong, kecuali satu sosok. Seorang perempuan berdiri membelakangi mereka. Rambut hitam panjangnya bergerak pelan karena angin. Tubuhnya ramping namun terlihat kuat. Ia berdiri tepat di tempat yang disebut dalam surat Mira. Nara berhenti berjalan. Napasnya tercekat. Jantungnya berhenti berdetak beberapa detik. Bu Raya menutup mulutnya. Victor hampir jatuh berlutut. Paman Mira mengusap wajah, menahan tangis. Perempuan itu perlahan berbalik. Dan ketika wajahnya menghadap cahaya bulan, Nara tahu. Itu ibunya. Mira. Perempuan itu menutup mulutnya sesaat. Lalu air matanya jatuh deras tanpa ia tahan. Ia melangkah pelan. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Sampai akhirnya ia berlari. Nara juga berlari. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan, 2 hati yang terpisah puluhan tahun akhirnya bertemu kembali dalam pelukan yang paling hangat, paling tulus, paling suci. Mira memeluk Nara erat. Sangat erat, seolah ia tidak akan pernah melepasnya lagi. Ia menangis di bahu putrinya. Suaranya pecah. Anakku. Nara. Allah, kamu benar-benar hidup. Kamu benar-benar di sini. Nara menangis lebih keras. Memeluk ibunya dengan kekuatan yang tidak pernah ia keluarkan sebelumnya. Ibu, aku pulang, aku pulang. Victor berdiri beberapa meter dari mereka. Ia menunduk, menangis seperti anak kecil. Mira menatapnya. Pandangan keduanya penuh luka, namun juga penuh pengertian. Tanpa kata, Victor berlutut. Mira mendekat. Ia memegang wajah Victor dengan kedua tangan. Mereka tidak bicara. Mereka hanya saling menatap. Luka di antara mereka sangat dalam. Namun malam itu, luka itu mulai sembuh. Bu Raya dan Pak Fendi berdiri jauh sambil menangis pelan. Mak Ratri menatap langit, membiarkan air mata jatuh ke pipinya. Angin laut berhembus lembut. Bintang-bintang bersinar. Dan keluarga yang hancur 23 tahun lalu. Akhirnya utuh kembali. Di pantai itu, di bawah cahaya bulan, Nara memeluk ibunya, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa lengkap. Tidak ada lagi kehilangan. Tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi ketakutan. Yang tersisa hanyalah satu hal. Keluarga yang akhirnya saling menemukan. Dan itulah awal kehidupan baru mereka. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat menyerupai kisah nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian senang dengan ceritanya, silakan tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar channel TJ Journey terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya.